Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang terhormat, Pak Ketua LP2M, eh, izinkan saya untuk melaporkan dari hasil penelitian yang kami dengan mahasiswa, saya Dr. Iswandi SPD MSI dengan Rizky Pratama SPD MPD. Beliau adalah salah satu mahasiswa bimbingan saya di program S2 Magister Pendidikan Geografi. Judul yang kami angkat adalah model dampak perubahan tutupan lahan terhadap debit banjir pada Das Anai, Provinsi Sumatera Barat. Latar belakang dari penelitian ini bahwa kita melihat satu adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, karena peningkatan pertumbuhan penduduk itu eh, terlalu cepat dari tahun ke tahun, dan dampak dari pertumbuhan penduduk ini adalah peningkatan kebutuhan terhadap lahan, baik lahan untuk tempat tinggal maupun kebutuhan untuk lahan pertanian. Sebagai akibatnya, tentu hal ini akan berdampak terhadap terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan. Dari konflik ini tentu eh, akan berdampak terhadap eh, terjadinya perambahan hutan, dan pada akhirnya terjadinya pertumbuhan lahan-lahan kritis di sepanjang das. Dampak buruk dari tumbuhan lahan kritis ini adalah terjadinya kemiskinan hara dan mengurangkan hasil tanian untuk masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini kita bedakan atas tiga. Satu, menentukan model spasial perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan di Das Anai. Yang kedua, untuk menentukan model dampak perubahan penggunaan lahan terhadap debit banjir pada Das Anai. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan model arahan kebijakan konservasi pada Das Anai, Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah lokasi penelitian di mana Das Anai ini terbentang mulai dari eh, lereng Gunung Merapi, eh, masuk dalam kawasan Kabupaten Tanah Datar, kemudian melalui eh, Kota Padang Panjang, terus sebagian wilayahnya mencakup Agam, dan paling luas itu berada pada Kabupaten Padang Pariaman dan bermuara ke Muara Anai yang berbatasan dengan Kota Padang. Dari peta ini kita lihat di mana terjadi dinamika perubahan tutupan lahan. Dinamika perubahan tutupan lahan ini dapat kita lihat luas lahan pemukiman atau lahan terbangun dari tahun ke tahun, dari tahun 2000, kemudian melanjut tahun 2010, tahun 2022, dan pada tahun 2030 ini hampir sebagian besar kawasan Das Anai ini sudah berubah menjadi kawasan pemukiman dan lahan terbangun. Nah, ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dari adanya eh, pembangunan jalan tol yang melewati beberapa titik pada kawasan dasar ini. Sebagai dampaknya ini tentu pada debit puncak atau istilah lainnya hidrograf debit banjir Das Anai. Kita lihat dari periode 2010 sampai 2030 prediksinya. Dari tiga grafik itu ada yang menarik, di mana 2010 itu masih
kita lihat debit di puncak banjirnya terjadi 12 jam setelah musim hujan. Makin lama 2020 ini sudah mendekati bergeser puncak puncak terjadinya waktu puncak terjadinya banjir, di mana setelah 2020 ini begitu banjir, begitu hujan terjadi di kawasan hulu sekitar 6 sampai 7 jam menjadi puncaknya banjir. Ke depan kita memproyeksi dengan perubahan tutupan lahan, terjadinya degradasi lahan, dan sebagian besar kawasannya sudah terbangun, dan degradasi lahan ini akan berdampak pada debit puncak banjir di durasinya makin pendek, ya sekitar eh, 5 sampai 6 jam. Jadi begitu hujan pada bagian hulu sekitar 5 sampai 6 jam sesudahnya sudah menjadi puncaknya, kemudian surut. Eh, ini perkiraan sampai 2030 kita bangun berdasarkan pemodelan HECRAS. Sebagai alternatif strategi kebijakan, kita bangun sebanyak 7 alternatif. Nah, yang pertama adalah membangun konsistensi dalam penegakan hukum. Yang kedua, membuat peraturan yang jelas. Yang ketiga, mengembangkan konservasi dari menggunakan analisis AHP. Kriteria Ada 3 kriteria yang kita bangun. Kriteria yang tertinggi itu adalah kelembagaan. Jadi bagaimana kelembagaan itu kita perkuat ini dengan nilai 0,528, dan yang paling rendah itu adalah konservasi. Artinya konservasi bukan hanya satu-satunya strategi untuk memperbaiki kawasan das, namun yang paling terpenting di dalam konservasi das itu bagaimana memperkuat kelembagaannya. Dari hasil analisis alternatif kebijakan pengendalian perubahan lahan das anai, terdapat 3 alternatif yang menjadi alternatif pilihan kita. Yang pertama yakni mencarikan ekonomi alternatif. Jadi mencarikan ekonomi alternatif bagi masyarakat kawasan hutan. Pada pada alternatif keempat, sekitar nilainya 30% berkontribusi dalam perbaikan. Jadi kita perlu mencarikan mata pencarian baru bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan ini. Yang kedua adalah mengembangkan kerjasama antar institusi pemangku kepentingan. Alternatif kan. Dan yang terakhir baru yang perlu kita kembangkan itu adalah konsisten dalam penegakan hukum. Jadi setiap pelanggaran hukum kita konsisten dalam menegakkannya, konsisten dalam menegakkan peraturan yang salah tetap kita tindak sebagaimana mestinya. Itulah hasil dari penelitian ini kami lakukan. Atas bantuan semua pihak kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.